أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha bijaksana, menciptakan apapun yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dialah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau ingin sesuatu dia hanya mengatakan jadi maka jadilah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner dalam penciptaan, pengawasan, pengurusan dan pemusnahan. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan dengan kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, pimpinan anak Adam hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Lanjutkan tema sirah kita, dan menurut catatan saya sudah sampai selesai tentang masuk agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab, dan sudah panjang lebar kita jelaskan sampai terakhir kisah tentang Abraha. Benar gak? Masih ingat gak nih? Baik, sekarang kita masuk ke kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum masuk ke kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada sedikit yang saya ingin tambahkan informasi. Pada saat Abraha meninggal dunia, maka yang menjadi pemimpin di Yaman, karena waktu itu saya jelaskan Abraha adalah gubernur Najasyi di Yaman, dan dia sempat bertikai dengan pimpinan dia dalam peperangan, dan akhirnya Abraha memenangkan peperangan, duel sama orang tersebut. Karena Najasyi marah, akhirnya dia ingin membuat Najasyi ridha dengan cara membangun sebuah gereja namanya Qulais. Gereja Qulais pada saat dibangun di Yaman, dia ingin mengajak seluruh orang-orang Arab di Jazirah Arab untuk datang beribadah ke Qulais itu. Tetapi tentu orang-orang Arab tidak ingin, karena mereka punya Ka'bah. Abraha salah satu orang yang beragama Nasrani, tapi tidak mengerti tentang Ka'bah. Maka dia pun akhirnya mengatakan kepada para pengikutnya, bagaimana caranya memanggil mereka ke sini untuk menyembah Qulais ini? Kata pengikutnya, tidak mungkin kalau Jazirah Arab ini penuh dengan orang-orang yang semuanya tunduk kepada sebuah rumah namanya Ka'bah, dan seterusnya panjang lebar saya jelaskan pada saat itu, sampai akhirnya Abraham membentuk pasukan gajah menuju ke Ka'bah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Dan dijelaskan panjang lebar dalam surah Fil, surah nomor 105 ayat 1 sampai ayat 5. Baik, pada saat meninggal Abraha, habis pasukan gajah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dan sudah saya jelaskan sifatnya batu ini sangat kecil, cukup untuk ukuran cengkraman seekor burung. Tetapi dia kalau mengenai kepala salah seorang dari pasukan Abraha, maka akan menembus sampai ke bokongnya, lalu menembus ke punggung gajahnya dan sampai tembus di perut gajahnya, sehingga semuanya jadi hancur. Kata Allah SWT, ka'asfin ma'kul, sampai mereka menjadi seperti pohon-pohon yang habis dimakan oleh rayap atau yang habis terbakar. Setelah itu Ka'bah makin diagungkan oleh orang-orang di Jazirah Arab, sampai akhirnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, kondisi Ka'bah sangat diagungkan. Namun kita sedikit kembali ke Yaman dulu. Di Yaman ini pada saat meninggal Abraha, dia waktu pergi menuju ke Mekah, dia meninggalkan anaknya bernama Yaksum. Yaksum ini menjadi raja, menjadi gubernur, menggantikan ayahnya, karena Yaman masih di bawah kekuasaan Najasyi.
Sampai Yaksum meninggal, datang anaknya, dicatat dalam sejarah bernama Masruk. Nah di zaman Masruk ini, jadi kalau teman-teman masih ingat, saya bilang ya Abraha ini sama pasukannya, gitu kan? Ini semuanya berasal dari mana? Afrika. Masih ingat ya? Mereka datang menuju ke Yaman untuk menolong salah satu yang sempat lolos dari pembantaian Dzunwas, raja yang zalim. 20.000 orang waktu itu dia bakar, gitu kan. Kemudian akhirnya lolos satu orang, yang satu orang ini pergi melapor kepada Bizantium, Raja Romawi. Waktu itu Raja Romawi mengalihkan ke Najasyi. Najasyi akhirnya mengutus Abraha ke Yaman. Sampai akhirnya Yaman akhirnya dikuasain, ya, berhasil menguasai, dan akhirnya mereka yang tadinya menyembah Dzunwas yang mengaku sebagai raja, sebagai Tuhan, beralih kepada agama Kristen. Tapi Abraha ini orang berkulit hitam dari Afrika dan dia beragama Nasrani. Mayoritas penduduk Yaman pada saat itu beragama Yahudi. Dan saya sudah jelaskan bagaimana mereka menganut agama Yahudi sebelumnya. Yang jelas teman-teman sekalian, kondisi di Yaman pada saat itu setelah Abraha meninggal, anaknya Yaksum meninggal, datang cucunya Abraha bernama Masruk. Ada satu anak muda dari keturunan asli Yaman. Dia merasa terganggu, kenapa Yaman ini dipimpin oleh orang-orang dari Afrika, raja-rajanya berkulit hitam dari Afrika, sementara mereka masyarakat Yaman asli penduduk itu. Maka keluarlah seseorang dari turunan Rabi'ah bin Nasr, salah satu turunan raja Yaman yang lama dulu yang berkuasa, bernama Saif bin Ziyazin. Saif bin Ziyazin ini dia ingin mengembalikan raja kakek-kakeknya dulu. Yang dia lakukan adalah dia kemudian mengajak orang-orang Arab untuk melakukan perlawanan, tetapi mereka tidak mampu. Karena kekuatan Najasyi ini memang kekuatan militer, dan mereka setiap hari berlatih militer dan memiliki kerajaan yang besar di Yaman. Akhirnya dia pergi minta tolong kepada Kaisar. Kaisar ini istilah bagi Raja Romawi pada saat itu. Kemudian Kaisar menolak karena Kaisar tahu Najasyi dan Abraha beragama Kristen, sementara Kaisar juga Kristen. Untuk apa dia bantu Saif Ziyazin ini? Kemudian dia pun pindah mencari dukungan dari sana sini sampai dia menemui seseorang raja Arab yang terkenal berdomisili di Irak bernama Nu'man ibn Munzir. Dan Nu'man ibn Munzir ini teman-teman sekalian, dia raja Arab, tapi dia terhitung gubernurnya Persia. Persia orang-orang penyembah api, dan antara Persia sama Romawi ada persaingan ketat di antara mereka, dua negara adidaya pada saat itu, gitu kan. Maka si Saif Ziyazin ini datang kepada Nu'man ibn Munzir dan minta tolong, tapi Nu'man mengatakan, saya tidak punya kekuatan untuk bisa mengalahkan Abraha, itu bukan hal yang ringan. Tapi kalau kamu mau, saya setiap 3 bulan sekali memiliki utusan yang saya utus dari sini untuk menyetor upeti kepada Raja Persia. Kalau kamu mau silakan kamu bahasakan ke dia. Kalau ikut silakan ikut. Maka saya mengatakan baiklah. Saya tinggal di sini selama 3 bulan. Nanti kapan ada kesempatan saya akan ke sana menghadap Kisra. Kisra istilah bagi Raja Persia pada saat itu. Setelah 3 bulan, maka Saif bin Ziyazin ini akhirnya pergi ke sana. Dan pada saat dia pergi ke sana, ada satu pemandangan yang unik dari Kisra ini. Kisra ini orangnya tinggi besar, postur tubuhnya itu sangat besar, kekar, dan dia juga memiliki singgasana yang 5 kali lipat lebih besar daripada tubuhnya. Ditambah lagi dia memakai singgasana di kepalanya, yang singgasana itu dia memakai mahkota, yang mahkota itu lebih besar dari tubuhnya juga 5 kali lipat. Cara pakainya seperti apa? Kalau dia akan duduk di singgasananya, maka ditaruhlah hijab antara dia dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian diturunkanlah menggunakan rantai yang besar mahkota tersebut sampai di posisi kepalanya. Lalu kemudian dibuka tabir tersebut, pada saat dibuka orang semuanya sujud.
menghadap kepada Kisra, dan mahkota tersebut serta singgasana dipenuhi dengan permata-permata yang banyak, dan di sekitar singgasana itu ada kaca, dibuat kaca yang sangat besar seperti lingkaran kubah kalau kita sekarang di masjid, tapi kaca semua, sehingga cahaya matahari kalau masuk memantul ke permata-permata yang ada di mahkota dia, juga memantul di mahkota, di permata yang ada di singgasana, sehingga membuat mata orang silau. Pada saat itulah orang semua sujud kepada dia, dan orang-orang yang bodoh menganggap dia Tuhan. Saif bin Ziyadin ini ikut dengan gerombolan tadi, atau maksud saya kelompok tadi itu, kemudian datang, orang-orang semua pada saat Kisra dibuka tabirnya sujud, dia tidak mau sujud, dia biarin aja. Lalu Kisra heran, belum pernah ada orang yang tidak sujud dengan dia. Lalu ditanya sama dia, kamu ini siapa? Kenapa kau nggak sujud dengan saya? Dia bilang, saya ini punya masalah yang sangat berat, wahai Kisra, sampai-sampai saya tidak mampu untuk sujud kepada kamu. Kata Kisra, apa masalahmu? Lalu dia ceritakan panjang lebar kisahnya. Kalau dulu kami itu orang-orang Yaman berkuasa di Yaman, kemudian datanglah pasukan dari Najasyi, dari Afrika, berkulit hitam, beragama Nasrani, datang merebut wilayah kami, dan sekarang mereka menjadi raja kami. Saya ini salah satu keturunan Raja Yaman dulu. Saya ingin mengembalikan kerajaan orang tua saya, nenek moyang saya. Dan saya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Anda. Kata Kisra, baiklah, saya coba musyawarah dulu. Sejenak Kisra musyawarah dengan orang-orang sekitarnya. Mereka tahu informasi kalau Yaman itu nggak ada apa-apanya, nggak ada emas, nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Apa yang mau diambil dari sana? Semua yang ada di Yaman ada di wilayah Kisra. Untuk apa bertempur dengan pasukan Najasyi? Berarti bertempur dengan negara saingan dia. Ini antara kalah dengan menang. Kalau kalah bisa berbahaya, wilayahnya banyak diambil. Kalau dia menang pun apa manfaatnya buat dia? Setelah dia musyawarah, dia bilang, sudahlah, saya tidak bisa bantu kamu. Lalu dia menghadiahkan 10.000 keping perak, dan juga 10.000 lembar baju dari sutra yang mahal. Karena Saif bin Ziyadin ini adalah anak keturunan Raja Yaman. Maka Kisra nggak mau namanya rusak, anak keturunan raja negeri sebelahnya minta tolong, lalu dia tidak bisa bantu, dikasihlah 1.000 keping perak, ini besar sekali nilainya, dan juga 1.000 lembar pakaian termahal dari sutra. Yang terjadi pada saat itu, si Saif bin Ziyadin ini datang bukan untuk minta itu, dia ingin kerajaan. Maka dia orangnya cerdas. Tadi pertama perilaku dia nggak mau sujud sama Kisra, supaya Kisra akhirnya ngobrol sama dia dan dia sampaikan hajatnya. Itu satu perilaku yang cerdas sebenarnya ya, supaya dia dapat perhatian Kisra. Yang kedua adalah pada saat dia ambil tadi 10.000 keping perak dengan 10.000 kain sutra yang mahal, diambil sama dia. Pas tiba di depan istana Kisra, dibuang-buang sama dia, dibagi-bagiin ke orang. Padahal Saif bin Ziyadin ini orang miskin. Di Yaman sangat miskin. Dia kalau pulang ini 7 keturunan bisa hidup dari apa yang diberikan oleh Kisra. Tapi dia ingin menunjukkan kalau dia nggak perlu itu. Lalu terdengarlah suara gemuruh di depan istana Kisra, orang pada berebut karena dilempar-lemparin sama dia, gitu kan? Pada saat dilempar-lemparin ini, maka Kisra mengatakan, ada apa? Maka dia bilang, tadi itu anak yang anda kasih hadiah 10.000 keping perak dan juga 10.000 kain sutra, dia bagi-bagiin ke depan orang tuh. Waktu ditanya kenapa, dia bilang dia tidak perlu. Lalu kata Kisra, panggil kembali, pasti anak ini punya sesuatu yang besar nih. Nggak ada orang dikasih 10.000 keping perak kemudian tidak gembira, tidak nikmatin. Ini 7 turunannya bisa dipakai. Maka waktu dipanggil kata Kisra, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, untuk apa saya bawa pulang perak anda ke negara saya, sementara Yaman penuh gunung-gunungnya dengan emas. Di sini dia bohong ya, supaya menarik Kisra untuk memberikan bantuan pasukan, gitu kan. Lalu Kisra musyawarah sama orang-orang sekitarnya, kita nggak pernah dengar nih di Yaman ada gunung emas, tapi ini turunan Raja Yaman yang bilang, dan terbukti dia lempar-lemparin tuh 10.000 keping perak habis dibagiin, dilempar begitu saja kayak orang yang tidak perlu. Kain-kain sutra pembelian Kisra, nggak ada orang yang nolak pembelian Kisra. Ini raja ya, negara adikuasa pada saat itu. Maka dia bilang, baiklah. Lalu dia musyawarah sama beberapa orang di sekitarnya. Mereka bilang begini saja, wahai Kisra, kita ini punya tawanan-tawanan perang ada di dalam istana, dalam penjara. Berikut juga kriminal-kriminal, orang-orang jahat yang sudah kamu penjarain semuanya.
itu mereka memang dasarnya sudah tidak ada gunanya di penjara. Keluarin aja, berikan mereka baju kerajaan, baju pasukan Kisra, supaya mereka bangga, berikan mereka bendera kita, lalu tunjuklah salah satu pimpinan perang dari panglima pasukan perangmu, suruh mereka berangkat. Kalau mereka terbunuh, udah nggak ada masalah buat kamu. Ini yang terbunuh semua orang-orang jahat kok, nggak ada gunanya, gitu kan. Kalaupun mereka menang, wilayah jadi kekuasaanmu. Kata Kisra, baiklah, ini pendapat yang baik nih, gitu kan. Dikumpulinlah orang-orang tersebut, lalu kemudian Kisra menunjuk salah satu pimpinan perang dia yang sangat terkenal, namanya Hurmuz. Hurmuz ini terkenal kisahnya, kalau Kisra saja tinggi besar, ya kan, postur tubuhnya kekar, Hurmuz ini lebih besar lagi daripada Kisra. Ciri-cirinya kalau berdiri mendekati pohon kurma. Ya. Jadi orangnya tinggi besar, dan dia cirinya punya kekuatan fisiknya, badannya berotot sekali, yang cukup digambarkan dalam buku-buku sejarah. Dia punya busur panah, saking kuatnya tidak ada yang bisa narik kecuali dia. Jadi saking kuatnya, dan dia kalau memanah itu bisa menembus ya bangunan-bangunan, kuat sekali. Dijadikanlah dia sebagai pimpinan perang. Pergilah pasukan ini menuju ke Yaman. Saif bin Ziyadin ini ikut di situ dalam pasukan. Lalu kemudian Hurmuz pun bertemu, keluar. Akhirnya Najasyi mendengar, si Masruk, cucunya Abraha tadi yang jadi raja di Yaman sekarang, jadi gubernur, dengar. Maka Masruk pun membentuk pasukan. Bertemulah dua pasukan ini, gitu kan. Maka pada saat bertemu dua pasukan, si Hurmuz ini bertanya, mana rajanya mereka? Kata Saif bin Ziyadin, itu sana tuh orangnya. Ini baru mulai sudah ada pertanyaan. Sabar dulu. Tahan dulu, mungkin pertanyaannya lebih hebat nanti kalau sudah diikuti semua. Baik. Pada saat itu, si Hurmuz bertanya kepada Saif bin Ziyadin, mana pimpinan orang-orang, mana gubernurnya, rajanya mereka mana nih? Kebetulan waktu itu Masruk. Masruk ini cucunya Abraha tadi. Dia menggunakan di antara dua matanya ada tali diikat. Di sini tuh digunakan warna merah. Selain mahkota dia. Dan zaman dulu raja itu suka pakai beberapa jenis hewan yang dia tunggangi. Keledai, kemudian bagal, gitu kan. Kalau keledai itu kalau dia merasa aman sekali, dia pakai keledai. Karena keledai itu lambat kalau jalan, gitu kan. Kalau dia merasa ya sedikit terancam, dia pakai bagal. Atau untuk menyerang, bagal ini gabungan antara pernikahan kuda sama keledai. Maka kata si Saif bin Ziyadin ini, itu sana tuh, yang di atas himar, keledai. Yang dia di atas bagal, di atas perkawinan antara kuda sama keledai tadi. Dan di antara dua matanya ada permata warna merah. Kata Hurmuz, baiklah, saya sudah tahu orangnya. Nanti kalau dia pindah dari bagalnya itu, pindah ke keledai, beritakan ke saya. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada saat itu. Perang, dalam kancah peperangan, si Hurmuz ini selalu nunggu di atas sebuah bukit. Dia selalu mencari pimpinan-pimpinan ya pasukan musuh dan dipanahin dari jauh. Ahlinya dia di situ, spesialisnya. Jadi pimpinan-pimpinannya ditunjuk karena mereka punya baju-baju khusus. Lalu Saif bin Ziyadin ada di sebelahnya, ditunjuk-tunjukin lah dia, gitu kan. Maka dia menang pasukannya gara-gara ini, pimpinan-pimpinan perang yang kuat dari jauh dipanah-panahin sama dia. Lalu kemudian di awal peperangan tentunya, waktu Hurmuz lagi mengatur mencari tempat strategis untuk bisa memanah, pasukan Hurmuz rupanya sempat terdesak, pasukan Persia ini, oleh pasukan ya Masruk. Maka Masruk merasa aman. Oh iya, berarti kita bisa menang nih. Waktu Hurmuz sudah sampai di atas sebuah bukit yang dianggap sasaran tepat di situ, ternyata si Masruk pindah dari bagalnya menuju ke keledainya karena dia anggap merasa aman. Keledai lebih lambat. Lalu kata Saif bin Ziyadin, tuh dia Masruk sekarang sudah pindah dari situ.
Maka Hurmuz pun akhirnya dikatakan melepaskan anak panahnya dari jarak jauh dengan anak panah yang sangat besar, seukuran dengan lengan dia. Jadi lengannya kalau dia tingginya mendekati pohon kurma, kemudian lengannya pasti juga akan panjang, sepanjang itu anak panahnya, gitu kan. Dilepaskan, kemudian pada saat dilepaskan diarahkan kepada Masruk, kena permata yang warna merahnya, pecah, tembus sampai ke otak belakangnya. Akhirnya Masruk ini mati. Pada saat Masruk mati, teman-teman sekalian, maka secara otomatis kalah nih, ya, pasukan Najasyi, pasukan Masruk kalah, karena rajanya mati, gubernurnya mati, pasukannya ngalah, lalu seluruh pasukan Najasyi pulang ke Ethiopia. Sekarang Yaman di bawah kekuasaan, ya, Kisra, masuk ke kekuasaan Kisra, dan Hurmuz ini akhirnya dijadikan sebagai gubernur Kisra. Yang terjadi, Saif bin Yazin tidak dapat apa-apa. Yang tadi ngundang pasukan ini malah lebih parah sekarang. Kalau dulu mereka beragama Yahudi dan ini yang merebut keturunannya Abraha beragama Nasrani, masih dekat agamanya, gitu kan. Sekarang yang diundang sama dia adalah penyembah api. Jadi malah tambah kacau Yaman, gitu kan. Tambah kacau Yaman, dan sistem yang diterapkan oleh Kisra lebih parah dengan pajak-pajak yang besar, tindasan-tindasan kepada warga. Jadi kacau semuanya. Ringkas cerita adalah akhirnya dikuasailah pada saat itu oleh Hurmuz. Lalu Hurmuz turun-temurun nih, mulai ada keturunannya dalam buku sejarah disebutkan ada Murzuban, kemudian ada anaknya lagi, cucunya namanya Tujuban, terus turun-temurun. Saya cuma datangkan rentetan sejarah pada saat bagaimana Kisra menguasai Yaman. Karena kemarin kita sudah bahas sampai Abraha menguasai Yaman. Akhirnya datang setelah itu keturunan Hurmuz ini, keturunan keberapahnya namanya Bazan. Bazan ini dia tetap jadi gubernur di wilayah situ, dan Bazan ini yang pada saat dia dinobatkan jadi gubernur Kisra di Yaman, pada saat itulah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Diutus menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW, ini kita loncat dulu ke depan sebelum membahas lahirnya Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sempat mengirim surat kepada Kisra di zamannya Bazan menjadi gubernur di Yaman. Kirimlah surat ke sana, lalu ternyata Kisra marah. Kisra berkata, siapa ini Muhammad nih? Ngirim-ngirim surat sama saya suruh nunduk. Berasal dari Mekah, kampung yang kecil, terpojok, tidak ada namanya, tidak ada perkembangan, tidak ada peradaban, nggak ada bisnis yang bisa diandalkan di dunia, tiba-tiba datang suruh tunduk. Ini sombong dia pada saat itu. Bukan cuma itu, utusan Nabi Muhammad SAW dibunuh sama dia. Lalu surat yang Nabi ajak dia untuk beriman masuk Islam, Nabi SAW bukan ngajak dia tunduk, sebenarnya dianya yang tersinggung. Karena kata Nabi SAW, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra yang agung, saya mengajak anda untuk beriman kepada Allah yang satu, gitu kan, dan mengakui saya sebagai utusannya, maka anda akan selamat. Kisra menganggap ini ancaman, ini kayak hinaan, gitu kan, dia nggak nerima. Lalu kemudian Kisra marah dan dia berkata, udah nggak usah utus pasukan ke sana. Mekah mau diapain utus pasukan, tidak ada apa-apanya. Coba utus surat ke Bazan, gubernur kita yang ada di Yaman. Yaman paling dekat dengan Jazirah Arab, dengan Mekah. Suruh Bazan yang menjemput tuh Muhammad, bawa ke saya, kata Kisra. Baiklah, dia utus surat datang kepada Bazan. Bazan pada saat menerima surat, Bazan juga tahu Mekah. Mekah ini kota kecil, ada suku-suku Arab di situ, mereka juga biasa punya kekuatan militer, tapi bukan kekuatan militer kerajaan, biasa militer-militeran lah, gitu kan. Kalau ini Kisra, ya apa, kerajaan Persia, Romawi dulu tuh memang militer terlatih, gitu kan. Sama kalau kita mungkin ada tentara rakyat dengan tentara yang dibina oleh pemerintahan lain, senjatanya lain, ya. Mungkin juga hal-hal banyak yang lain lah. Bazan pun bilang, sudah nggak usah saya utus pasukan, saya hanya utus 2 orang saja. Datanglah 2 orang ini ke Mekah. 2 orang ini dari 2 orang prajurit pilihannya Bazan. 2 orang saja ke sana. Temuin tuh Muhammad,
panggil dia ke sini, jemput bawa ke sini, supaya kita kirim ke Kisra. Enggak usah repot-repot banyak pasukan gitu. Datanglah dua orang ini menemui Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka bertemu dengan Nabi SAW, mereka heran melihat Nabi SAW ini walaupun di kampung, di kota kecil, tapi punya wibawa, dihormati oleh kaumnya, secara fisik juga sempurna, kekar, ya kan, gagah, orangnya punya wibawa, tutunan katanya itu semuanya teratur gitu kan. Lalu mereka bilang, wahai Muhammad, kami tidak ingin masalah dengan kamu. Kamu telah mengirim surat kepada Tuhan kami, Kisra. Dan Kisra marah karena suratmu. Dia minta kami jemput. Sekarang ikutlah dengan kami, sebelum nanti Kisra menyuruh mutus pasukan dan menghancurkan kotamu nih. Kata Nabi SAW, begini saja, bagaimana kalau Tuhanku Allah yang saya ajak Tuhanmu untuk beriman padanya, dan sekarang juga saya ajak kalian beriman padanya, telah membunuh Tuhan kalian malam ini. Malam ini Kisra mati, itu dibunuh sama Tuhan saya. Kata Nabi SAW, gitu kan. Kata mereka, kalau benar apa yang kau katakan, kami beriman pada risalahmu. Karena zaman dulu untuk menginformasikan mati dan sekejap pada saat itu tidak mungkin, apalagi posisi Kisra pada saat itu memang dikultuskan sebagai Tuhan. Enggak semudah itu mati. Pada zaman itu juga teman-teman sekalian, untuk sampai informasi satu lokasi ke lokasi yang lain itu makan waktu bulanan. Dari wilayah Kisra, ya, namanya pada saat itu Madain, ibu kotanya, tepatnya di wilayah antara Irak sama Iran, itu untuk sampai informasi ke Yaman butuh waktu 2 bulan. Pulanglah dua utusan Bazan ini kembali kepada Bazan dan berkata, wahai Bazan, Muhammad kami sudah temui, ternyata dia punya kedudukan di kaumnya, dia punya kelebihan fisik, orang itu tuh katanya berisi, dan memang kayaknya sih ada sesuatu nih orang ini. Dia bilang, dia siap ikut sama kita, tetapi dia minta buktikan dulu. Dia bilang Tuhannya Allah itu membunuh Tuhan kita Kisra malam itu, sekitar seminggu yang lalu. Dari Yaman ke Mekah sekitar seminggu yang lalu. Kita tunggu beritanya, kata Bazan. Kalau benar apa yang dia bilang, berarti dia betul seorang nabi, karena nabi nggak mungkin salah. Tunggu berita, ternyata 2 bulan setelah itu betul datang berita Kisra mati pada malam yang Nabi SAW tentukan. Yang terjadi, Bazan masuk Islam. Dan ini banyak orang tidak tahu, ternyata gubernur Persia yang ada, atau gubernur negeri Faris, ya, Kisra itu beriman. Dan ini termasuk dimasukkan oleh para ulama dalam generasi tabi'in. Karena dia tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepalanya. Karena definisi sahabat harus lihat Nabi SAW dengan mata kepala, kemudian mengikrarkan imannya, kemudian meninggal dalam keyakinan tersebut. Kalau dia tidak pernah lihat Nabi SAW dan dia beriman lalu meninggal dalam keimanan tersebut, maka dia dikatakan tabi'in. Maka Bazan ini masuk dalam tabi'in bersama dengan 2 panglima perangnya tadi. Ringkas cerita adalah pada saat itu mereka beriman dan Nabi SAW mengikrarkan kepemimpinan dari Bazan ini, dibiarkan dengan kepemimpinannya. Kemudian setelah Bazan sampai meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi SAW, dan ini nama tidak banyak buku sejarah yang menyebutkan namanya, karena waktu itu mereka menganggap Islam cuma ada di Mekah, padahal sebenarnya ada wilayah lain. Dan ini juga tanda bahwasanya Nabi SAW bukan menyebarkan agama ini untuk mencari jabatan, karena Bazan seorang gubernur, punya kekuatan di Yaman, bisa menjadikan Yaman sebagai basis dakwah. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Dan setelah Bazan ini ada anaknya namanya Shikhir. Shikhir juga sempat masuk Islam, dan juga Nabi SAW mengakui keislamannya dan mengakui kepemimpinannya di Yaman, sampai datang Al-Aswad Al-Unsi. Kalau anda pernah dengar nama ini, Aswad Al-Unsi ini sama dengan satu orang lagi namanya Musailamah Al-Kadzab. Al-Aswad Al-Unsi sama Musailamah Al-Kadzab, 2 orang pimpinan suku Arab di Yaman yang mengaku sebagai nabi di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Aswad Al-Unsi ini orangnya bodoh sekali, tapi dia punya wibawa.
Apapun yang dia ucapkan, kaumnya ikutin. Dan dia punya kekuatan 100.000 pasukan pada saat itu. Dia membunuh si Syikhir ini, anak daripada Badhan. Ini berarti orang muslim ya. Dibunuh oleh si Aswadul Unsi, lalu Aswadul Unsi mengaku sebagai nabi di Yaman. Dan orang Yaman mengikutinya. Dan pada saat itu, akhirnya kekuasaan Persia pun berakhir di Yaman setelah Aswadul Unsi membunuh Syikhir yang merupakan gubernur Persia atau Faris, dan Kisra tidak mau lagi campur tangan. Dia anggap Yaman tidak ada apa-apanya, dia nggak mau lagi merebutnya. Baik, itu kurang lebih keadaan Jazirah Arab melengkapi bahasan kita yang lalu. Karena bahasan yang lalu saya sudah jelaskan tentang bagaimana Yahudi masuk di Jazirah Arab, bagaimana Nasrani masuk Jazirah Arab, dan sekarang bagaimana Kisra atau kerajaan Persia juga masuk ke Jazirah Arab, dan ini semua terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai masa kenabian beliau. Baik, sekarang kita masuk ke Mekah. Kita lihat kondisi Mekah pada saat itu. Ini semua sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ya. Kita perlu tahu, orang-orang Arab punya tradisi teman-teman sekalian, kalau seseorang itu fisiknya sempurna, laki-laki ya, kemudian orangnya pintar, kaya, punya keturunan banyak, orangnya kuat secara fisik, maka biasanya padanya dinisbatkan nama suku. Dari mana suku-suku Arab bisa banyak? Dari orang-orang yang punya kedudukan kayak tadi saya sebutkan, kelebihan fisik, kelebihan harta, kecerdasan, ya, kemudian keturunan, ini semua. Seperti misalnya Quraisy. Quraisy itu yang sering kita sebutkan suku Quraisy, itu adalah nama seseorang yang bernama Fikhir. Fikhir ini dulu terkenal sekali di Mekah karena dia orangnya pintar, cerdas, fisiknya sempurna, keturunannya banyak, kaya raya. Akhirnya dinisbatkanlah suku orang Mekah kepada dia. Jadi ini awal daripada adanya istilah Quraisy. Teman-teman sekalian, Fikhir ini, dia adalah satu orang yang sangat terkenal dengan ya, kedudukannya, kepintarannya tadi, dan dia menikah dengan anaknya Hulail. Hulail ini adalah suku Khuza'ah. Kalau teman-teman masih ingat, di awal-awal bahasan kita, sebelum saya bahas tentang Jazirah Arab, bagaimana masuk Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi tadi, penyembah api, di Mekah itu dulu ada suku yang pertama sekali, suku Arab datang ke Mekah, namanya Jurhum. Suku Jurhum yang keluar dari Yaman, kemudian bergabung sama Ismail dan Hajar, gitu kan? Lalu mereka turun-temurun terus menguasai Mekah. Sampai datang ada satu suku lain namanya Khuza'ah. Khuza'ah ini kalau masih ingat saya ceritakan dulu, ada pimpinannya namanya yang pertama kali memasukkan berhala di Jazirah Arab. Ya, Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini salah satu dari turunan Khuza'ah, gitu kan. Nah, suku Khuza'ah teman-teman datang ke Mekah. Lalu dia lihat Mekah ini kok kayak subur sekali ya, makmur sekali. Karena orang banyak datang haji, orang-orang Mekah transaksi apapun dibeli oleh jemaah hajinya, gitu kan. Dan pada saat itu mereka subur karena mereka menjual berhala-berhala, lalu berhala-berhala ini dibawa pulang oleh jemaah haji, gitu kan. Dan harus ya berhala dari Mekah baru dianggap sah penyembahan berhala itu. Jadi orang-orang Mekah subur. Suku Khuza'ah merasa cemburu pada saat itu melihat Mekah ini subur, dan mereka suku-suku Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ini, mereka selalu hidup dari perang. Jadi menyerang suku yang lain. Datanglah suku Khuza'ah dari negeri Yaman juga. Ini kita review kisahnya ya. Dia kemudian suku ini menyerang suku Jurhum di Mekah. Sampai suku Jurhum dikalahkan, dan pada saat Jurhum dikalahkan mereka sempat menyembunyikan sumur Zam-Zam. Gitu kan? Baik. Suku Khuza'ah ini teman-teman sekalian akhirnya berkuasa di Mekah selama 500 tahun, tidak ada air Zam-Zam. Salah satu pimpinan namanya Amr bin Luhai tadi yang pertama memasukkan berhala di
Jazirah Arab. Karena dia sempat untuk jadi raja, dia orangnya baik. Dia suka membiayai jemaah haji, dia suka membantu orang susah dan seterusnya. Tapi tidak ada air, sumur Zam-Zam tidak ada yang tahu siapa. Orang-orang Jurhum pun yang menutupnya tidak mau memberitahukan di mana tempatnya, gitu kan. Ringkas cerita, dia pernah datang ke negeri Syam, lalu dia lihat ada orang-orang Mamalik namanya. Ya. Mamalik ini suku tertentu di sana di negeri Syam lagi nyembah berhala. Lalu dia tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami lagi minta-minta sama berhala ini. Berhala ini bisa menolong kami, minta kepada Allah Tuhan untuk bisa menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit kami, membuat ternak-ternak kami sehat dan seterusnya. Maka Amr bin Luhai pun mengatakan, baik, berikan saya sebagian, saya beli. Lalu mulailah dia masukkan berhala-berhala di Jazirah Arab. Dia suruh orang-orang Mekah menyembah. Makanya kata Nabi SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai, isi perutnya keluar karena kepanasan di api neraka, karena dia orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang saya ingin titik beratkan, saya bukan membahas Amr bin Luhai lagi karena sudah selesai kita bahas. Tapi di Mekah teman-teman sekalian, waktu itu sebelum Nabi SAW dilahirkan, yang berkuasa suku Khuza'ah sekarang. Suku Jurhum sudah tidak berkuasa lagi. Karena sudah banyak, sudah turun temurun nih, suku Jurhum ada yang tinggal di Mekah, ada yang keluar pada saat itu. Suku Khuza'ah tinggal di Mekah, lalu mereka bercampur baur. Sampai akhirnya mereka sudah lupa nih, kalau dulu ini Khuza'ah yang nyerang. Jurhum ini sudah selesai, sudah saling menikah, mereka transaksi, mereka sudah sama-sama lah. Tapi yang menjadi raja adalah Khuza'ah ini. Pimpinan Khuza'ah pada saat itu yang kita ingin titik beratkan nih, namanya Hulail. Hulail ini kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ya. Hulail ini teman-teman sekalian punya anak perempuan yang dinikahi oleh seseorang yang bernama Fikhir. Fikhir ini dari Jurhum, ya, Hulail dari Khuza'ah. Paham ya? Jadi di sini terjadi pernikahan di antara mereka. Si Fikhir ini tahu sejarah Mekah dulu. Kalau Khuza'ah ini sebenarnya datang merebut Mekah nih. Gitu kan? Dia kebetulan nikah sama anaknya Hulail, anak perempuannya. Waktu Hulail meninggal, mertuanya meninggal. Waktu itu Raja Mekah dari Khuza'ah. Dia pun mengiklankan diri sebagai Raja Mekah. Si Fikhir ini, ya. Dan dia memang sangat terkenal, ya. Dia sangat terkenal dengan wibawahnya, apalagi dia anak mantunya raja dan seterusnya, gitu kan. Lalu kemudian pada saat itu ributlah orang-orang di Mekah. Khuza'ah mulai juga bicara, kok bisa? Bagaimana bisa ini kok dia bisa masuk ya menjadi raja, mestinya dari suku Khuza'ah dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat nih, daripada ribut di Mekah, undang satu orang yang dianggap tua. Yang dianggap tua ini namanya Ya'mur bin Auf. Ada orang umurnya sekitar 100 tahun pada saat itu. Dia salah satu orang bijaksananya turunan Arab yang kalau misalnya ada masalah selalu diminta pendapatnya. Datanglah Ya'mur bin Auf ini kemudian membawa saksi-saksi, lalu kemudian menjadi penengah. Tapi Ya'mur bin Auf berkata, sebelum saya jadi hakim di antara kalian, kalian harus sepakat. Yang saya tentukan keputusan harus diambil. Mereka bilang baiklah. Akhirnya ditanyalah oleh Ya'mur ini kepada ya, orang-orang Khuza'ah, apa hak kalian? Kenapa kalian marah Fikhir menjadi raja? Mereka bilang, kami yang raja. Hulail ini dari Khuza'ah, mertua dia memang, tapi dia dari Jurhum. Kita dari Khuza'ah, kita yang masuk menang di sini di Mekah. Bagaimana dia bisa mengambil kerajaan ini jadi raja? Ditanya kepada ya hakimnya, Ya'mur bertanya kepada si Fikhir. Fikhir berkata, ini memang Mekah, kakek-kakek saya dari Jurhum yang berkuasa dulu. Ini Khuza'ah datang menyerang nih. Gimana caranya mereka yang bisa jadi raja? Saya juga punya hak untuk itu. Akhirnya Ya'mur setelah melihat dan datang saksi-saksi, mereka sepakat mengatakan betul si Fikhir berhak untuk menjadi raja. Akhirnya pada saat itu kembalilah kerajaan Mekah kepada suku Jurhum. Kembali kepada suku Jurhum. Pada saat itu turun-temurun keturunan Fikhir ini menguasai Mekah. Dan nama dia, ya nama raja, maaf, ini saya tadi ada keliru sedikit informasi ya. Fikhir ini namanya Quraisy, yang dipanggil kabilah suku Quraisy ya. Salah satu keturunan Quraisy dari Jurhum itu bernama Qusay bin Kilab. Qusay, saya keliru nih.
Qusay, jadi bukan Fikhr ya, tapi Qusay bin Kilab. Qusay ini yang menikah dengan anaknya Hulail. Dan setelah Hulail mati tadi, kepala suku Khuza'ah, Qusay menjadi raja. Qusay bin Kilab ini akhirnya karena dia menjadi raja dan dia dari Jurhum, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Mekah dia menjadi rajanya. Dia yang menghukumi, dia yang mengambil segala-galanya, dan dialah orang yang membangun Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Yang membangun adalah Qusay bin Kilab ini. Dan dia memerintahkan agar seluruh masyarakat Mekah pada saat itu melakukan apapun acara ritual di Darun Nadwa. Sampai-sampai kalau anak kecil, anak bayi baru lahir, untuk memberinya nama atau memotong rambutnya, ya, atau menjatuhkan sisa dari plasenta, dari pusarnya, itu semuanya di situ. Ya. Yang jelas pada saat itu, ya, turun temurun dari Qusay ini sampai jatuh kepada, ya, maaf sebentar. Waktu dia mulai dewasa, dia sudah mulai tua, Qusay ini melihat kayaknya harus ada anak-anaknya yang menggantikan nih. Sebelum nanti jadi masalah. Dia sudah jadi raja. Kalau dia biarkan dia meninggal tidak menunjuk anaknya, maka bisa saja Khuza'ah datang merebut kembali. Salah satu anaknya Qusay bernama Abduddar. Ya. Abduddar ini orang yang sangat lemah, anak yang paling tua, nggak punya kedudukan, secara fisik juga lemah, keturunannya nggak ada, dia menikah tapi nggak punya keturunan, gitu kan? Nanti terakhir-terakhir setelah jadi raja dia baru punya keturunan, tapi awal-awal tidak ada. Maka Qusay bin Kilab melihat anak-anaknya yang lain semua punya kedudukan, disenangi oleh masyarakat, punya keturunan banyak, kaya raya. Maka dia pun menulis wasiat agar yang menggantikan dia adalah Abduddar, agar diberikan semua kebaikan pada Abduddar. Di antaranya adalah Siqaya. Siqaya itu pengurusan minum dan makan untuk jemaah haji. Rifadah ini mengurus Ka'bah, gitu kan. Dan semuanya, apapun yang berhubungan dengan urusan Mekah, Abduddar yang menentukannya. Maka pada saat itu Abduddar, anak-anak Qusay mematuhi ayahnya karena dianggap Abduddar lemah, perlu dibantu. Pada saat Abduddar meninggal, maka berselisih pendapatlah anak-anak Qusay. Apakah kita turunkan ini ke anaknya Abduddar, karena pada saat dia jadi raja gantiin ayahnya Qusay, sempat ada anaknya terakhir. Apakah anaknya yang jadi raja lanjutin, atau kita kembali kepada anaknya Qusay yang lain, saudaranya Abduddar. Akhirnya mereka pada saat itu ingin beribut, ya, memperebutkan satu sama yang lain, sampai akhirnya anak-anak, ya, Qusay menentukan kalau tidak boleh Abduddar. Abduddar dan keturunannya sudah meninggal. Abduddar hanya bisa mengurus Ka'bah saja. Urusan jemaah haji, kekuatan militer kembali kepada anak-anak Qusay yang lainnya. Kemudian berjalanlah turun temurun terus dari Abduddar dan, ya, anak keturunan yang lain, dan suku anak yang paling terkenal selain Abduddar adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya keturunan beberapa kesekian menuruni kerajaan Mekah sampai datang Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi ini rentetan sejarah nasabnya Nabi SAW, ya. Jadi memang Nabi SAW punya keturunan dari atas ini yang sudah menguasai Mekah jadi raja. Baik. Pada saat itu, ya, Abdul Manaf ini, sampai ke Abdul Muttalib. Muttalib ini sebenarnya nama, bukan bukan Muttalib namanya Allah. Muttalib nama pamannya. Jadi nama pamannya. Abd ini adalah hamba. Si Muttalib ini suka sekali beli-beli hamba. Pada saat, ya, Abdul Muttalib ini lagi namanya Hisham atau Hashim. Pada saat dia lagi tinggal sama ibunya di sebuah padang pasir, pamannya datang menjemputnya untuk datang ke Mekah supaya ayo sama-sama tinggal di Mekah. Kamu bisa menuruni kerajaan ini. Dia bilang, baiklah, saya datang. Karena pamannya Muttalib ini suka beli budak, dan dia dibonceng di unta si Hashim ini. Akhirnya orang-orang bilang Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib nih. Budak baru dibeli. Mereka nggak tahu kalau ini ponakannya gitu. Pada saat itu Abdul Muttalib pun masuk ke Mekah dan mulai tinggal bersama dengan paman-pamannya, gitu kan? Paman-pamannya, supaya mereka
bisa hidup sama-sama gitu. Dan Abdul Muttalib pada saat pamannya meninggal berhasil mendapatkan warisan kerajaan. Tapi ada kisah tentunya bagaimana dia mendapatkan kerajaan itu ya. Waktu itu saya ringkaskan, Abdul Muttalib ini mimpi malam hari. Dia mimpi ada suara yang mengatakan galilah kebaikan. Lalu dia berkata, dia bilang apa itu kebaikan? Hilang suara itu. Besok lalu dia bilang lagi, galilah sesuatu yang bermanfaat. Lalu dia tanya apa yang bermanfaat? Hilang lagi suara tersebut. Lalu yang ketiga dikatakan galilah Zamzam di hari ketiganya. Lalu Abdul Muttalib mengatakan apa itu Zamzam? Dia nggak tahu. Karena Zamzam ini ditimbun oleh suku Jurhum dulu, kakek kesekian ratusan tahun yang lalu diceritanya. Gitu kan. Maka tiba-tiba hari keempat dia mimpi galilah Zamzam itu berada di antara kotoran ya hewan dengan darah yang mengalir serta ada burung gagak yang mematuk-matuk di atas darah itu ya, tepatnya di atas ya kerajaan semut. Seperti itulah mimpinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun akhirnya pada saat itu mulai besok dipanggil sama dia anaknya yang paling tua, ayo kita cari di sekitar Ka'bah. Kayaknya ada sesuatu nih di dekat Ka'bah. Saya mimpi sampai 4 hari nih. Pada saat itu tentu masih ada paman-paman dia yang menobat menjadi raja gitu kan. Maka Abdul Muttalib pun ini akhirnya bilang, coba saya mau lihat nih. Begitu dia nunggu beberapa saat dari pagi sampai menjelang siang hari, tiba-tiba ada orang-orang yang datang menyembelih unta di antara dua patung Isaf dan Nailah. Masih ingat Isaf dan Nailah ya? Dua patung orang karena berzina di depan Ka'bah lalu kemudian Allah kutuk. Nah ini patung dulu ditaruh di Safa dan Marwah. Isaf di Safa dan Nailah di Marwah untuk jadi peringatan jemaah haji. Tapi ternyata Amr bin Luhai karena kebodohannya disuruh angkat di dekat Ka'bah lalu disembah. Maka dia lihat ada orang yang datang bawa sembelihan unta, disembelih di antara Isaf dan Nailah. Pada saat disembelih unta tersebut, tradisi mereka adalah isi perutnya dibuang begitu saja di situ. Dan itu dianggap satu penghormatan. Dagingnya mereka bawa gitu kan. Pada saat isinya perutnya dibuang begitu saja, darahnya mulai mengalir, ada burung gagak datang mematuk-matuk kotoran tersebut. Lalu tiba-tiba Abdul Muttalib kaget melihat itu. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, kayaknya ini yang saya mimpikan nih. Coba saya pastikan. Nama anak Abdul Muttalib paling tua namanya Harith ya. Dia bilang, hai Harith, tahan orang-orang Quraisy. Ada sesuatu yang saya mau lihat. Jangan sampai mereka lihat saya gorek-gorek tanah, kemudian mereka ya, menghalangi saya. Lalu dia pun mendekat ke sana. Begitu dia mendekat, burung gagaknya terbang dan dia lihat ternyata di situ banyak semut. Banyak semut. Lalu Abdul Muttalib segera mengambil cangkulnya, lalu digalilah tempat itu sama dia. Mulai digali. Digali. Orang-orang Quraisy waktu lihat Abdul Muttalib di depan Ka'bah, karena Isaf dan Nailah pas depan pintu Ka'bah. Pas depan pintu Ka'bah, gitu kan? Jadi di depan makam Ibrahim, antara makam Ibrahim dengan pintu Ka'bah. Maka dia gali, orang semua heran, kok tanah digali ngapain nih? Orang-orang Quraisy mau mendekat, lalu Harith mengatakan, jangan ganggu ayah saya, ada sesuatu yang dia ingin cari. Tapi orang-orang ingin tahu, sampai akhirnya Abdul Muttalib menggali sampai kampaknya mengenai bibir sumur Zamzam. Pas kena sumur, bibir sumur dari batu, kena kampaknya. Kemudian dia sempat menggali di bagian dalamnya sedikit lalu muncrat airnya, maka Abdul Muttalib pada saat itu sempat berteriak mengatakan saya mendapatkannya. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan apa yang kau dapat? Kata Abdul Muttalib, saya mendapatkan air untuk Mekah yang sudah lama ratusan tahun hilang nih. Orang-orang Quraisy tahu di zaman itu tidak ada air di Mekah, kalau orang punya air berarti sudah raja ini, nggak main-main gitu. Lalu mereka bilang, air ini punya kita semuanya. Kata Abdul Muttalib, nggak bisa, saya yang dapat. Gimana caranya kalian mau mengaku punya kalian? Kata mereka kan di Mekah, akhirnya ribut nih. Abdul Muttalib mempertahankan dirinya, orang-orang Quraisy, suku-suku itu semuanya juga berebut. Dan tradisi orang-orang Arab pada saat itu, kalau untuk mendapatkan martabat, nama harum, itu diperebutkan walaupun sampai mati gitu kan. Ributlah mereka. Pada saat mereka ribut, lalu mereka sepakat cari lagi orang lain. Datanglah si Ya'mur tadi, orang tua itu. Jadi penengah lagi. Apa keputusan anda Ya'mur? Ya'mur mengatakan begini saja. Kita tentuin saja, ya, siapa di antara kalian yang mendapatkan petunjuk dari
peramal Yathrib, peramal dari Madinah, gitu kan. Ada seorang wanita di Madinah itu terkenal sekali peramal. Orang-orang kalau sudah kesulitan datang ke dia gitu. Lalu Abdul Muttalib pun bilang, baiklah. Si mereka juga bilang, baik, kita ke sana. Pergilah mereka ke sana. Pas tiba di Madinah, ternyata perempuan itu tidak ada lagi menuju ke Khaybar. Nanti Khaybar ini kisahnya ada sendiri, perang Khaybar. Tapi ini dulu, zaman dulu, pergi ke Khaybar. Mereka pun mengejar ke Khaybar. Tapi ternyata di tengah jalan di padang pasir mereka kehabisan air. Nggak ada air sama sekali. Habis kering air. Waktu itu Abdul Muttalib pergi 11 orang. 11 dengan dia ya. Orang-orang tokoh-tokoh Quraisy semua, ini kepala-kepala suku. Lalu kemudian mereka sepakat, ayo kita kalau begini keadaannya kehabisan air, mau terusin jalan belum tentu sampai ke sana, mau kembali ke Madinah ini sudah tengah jalan, nggak ada air. Berarti kita akan mati. Daripada kita mati semuanya, lebih baik sekarang masing-masing menggali kuburannya, kemudian masing-masing masuk ke liang lahatnya. Kalau ada yang mati duluan, temannya tinggal tutupin tanahnya, paling tidak dari 11 orang cuma satu yang tidak tertutup kuburannya nanti. Yang 10 tertutup kuburannya. Ini pemikiran mereka pada saat itu. Abdul Muttalib bilang, waktu mereka lagi sibuk gali, mereka sepakat lagi. Abdul Muttalib tidak gali, sendirian dia. Dia bilang, ini yang kalian buat kekonyolan. Daripada kita mati di liang lahat sendiri, lebih baik kita jalan. Mati tengah jalan ya sudah. Waktu mereka tidak mau ikutin, Abdul Muttalib kemudian melangkahkan kakinya tetap mau pergi ke Khaybar. Maka dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib terpuncat air, keluar air. Gitu kan? Keluar air. Dan Abdul Muttalib sempat minum, lalu melihat air tersebut, lalu mengusap wajahnya dan seterusnya. Orang-orang ini waktu lihat, ya mereka melihat Abdul Muttalib waktu mereka masuk yang lahat ternyata ada air, mereka dekatin. Lalu mereka bilang, dari mana air Abdul Muttalib? Dia bilang, saya tidak tahu. Dari Tuhan, datang begitu saja. Lalu mereka mengatakan, pasti yang telah memberikan kau air di sini, dialah yang memberikan kau air di Mekah. Kau raja kami. Dah. Mulai saat itu Abdul Muttalib dinobatkan jadi raja. Pulanglah ke Mekah. Abdul Muttalib ini kan jadi raja di Mekah pada saat itu. Waktu dinobatkan jadi raja, Abdul Muttalib ingat waktu itu anaknya masih satu saja, namanya Harith. Dan waktu dia masih punya anak satu, dan dia ini mendapatkan kerajaan karena mendapatkan air di Mekah, dia nggak mau hilang dari anak keturunannya. Maka dia pun berfikir dan berikrar pada saat itu kepada Allah. Karena mereka orang-orang Quraisy ini musyrik ya, bukan orang kafir biasa. Mereka tahu Allah, tapi mereka musyrik. Beda ya, kalau orang kafir mutlak menolak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik itu berarti mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, gitu kan. Ada orang yang menggabungkan keduanya, kekafiran dengan kemusyrikan. Tapi yang jelas di sini orang-orang Mekah musyrik. Mereka tahu kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Mereka masih menyebut nama-nama Allah. Ya, mereka masih menggunakan kata-kata Masya Allah, ya Insya Allah. Itu diucapkan karena dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Cuma Amr bin Luhai telah datang membawa berhala kepada mereka sehingga mereka musyrik. Jadi ini kata permasalahannya karena mereka musyrik nih. Baik. Waktu itu Abdul Muttalib mengatakan, kalau Allah mudahkan saya mendapatkan 10 anak laki-laki, maka saya akan sembeli salah satunya, gitu kan, supaya atau sebagai tanda syukur kepada Allah, Tuhan. Tapi dia masih sembah berhala, cuma dia tahu ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berhala jadikan perantara. Ini kan tidak boleh ada perantara dengan antara Allah dengan makhluk ya. Seperti orang minta-minta di kuburan pakai jimat, pohon keramat, lalu minta dijadikan perantara dengan Allah, Allah nggak terima nih. Ringkas cerita adalah Abdul Muttalib berjalannya waktu jadi raja, berhasil Allah berikan anak 10. Dan anak yang pertama bernama Harith, anak terakhir bernama Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ini anak terakhir yang ke-10, anak laki-lakinya Abdul Muttalib. Waktu lahir Abdullah, ternyata Abdullah ini anaknya sangat baik, santun dengan ayahnya, gitu kan, sampai ayahnya senang sekali sama dia. Abdul Muttalib sangat sayang sama Abdullah. Maka berjalanlah waktu sampai Abdullah ini berumur 7-8 tahun. Dia tiba-tiba mengingat janji dia, kalau dia dikarunia anak 10, dia harus sembelih salah satunya. Dia bilang sama anak-anaknya, salah satu kalian akan mewariskan kerajaan ini. Tapi saya sudah mengikrarkan diri saya kepada Allah, kalau saya dikarunia 10 anak harus saya sembelih satu. Jadi kalian harus siap untuk itu. Mereka bilang, baiklah, terserah ya. Ditaruhlah nama-nama mereka di batu, ditulis, kemudian ditaruh, diacak, dari 10 anak, dari Harith sampai Abdullah, semua diacak.
Semua diacak. Nama anak-anaknya tentu banyak ya, diantaranya Abu Lahab, ya. Ini kan paman Nabi SAW ya, Hamzah, ya. Kemudian Abbas, ya, Abu Talib. Jadi diacak semua nih. Yang jelas, yang paling tua namanya Harith, yang paling bungsu namanya Abdullah. Jadi ayah Nabi SAW paling bungsu. Diacaklah nama tersebut. Kata Abdul Muttalib, kalau keluar nama selain Abdullah, langsung saya sembelih. Ini Abdullah ini kalau dia selamat bagus nih, karena sangat disayang sama ayahnya gitu kan. Subhanallah, begitu diangkat, dibuka namanya Abdullah. Kata Abdul Muttalib, ulangi lagi. Kedua kali namanya Abdullah. Ulangi lagi. Ketiga kali namanya Abdullah. Terus begitu. Setelah 3 kali kata Abdul Muttalib, kayaknya memang sudah begini nasibnya nih. Baik, ayo Abdullah, kau harus pasrah. Abdullah masih 7 tahun ikut ayahnya. Dibawa ke dekat Ka'bah, ditidurin di atas batu yang biasa mereka memang pakai untuk korban berhala. Gitu kan. Ditidurin, kemudian diambil pedangnya. Waktu dia pegang pedang dan Abdullah ditidurin, orang-orang Quraisy kan lihat di sekitarnya. Ada Darun Nadwa, tempat kumpul-kumpul orang Quraisy. Datang mereka, wahai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya akan sembelih anak saya. Kenapa kau mau sembelih? Saya sudah berikrar sama Allah. Kalau saya dikarunia 10 anak, saya mau potong salah satunya. Kata mereka, Abdul Muttalib, tidak boleh. Kalau kau lakukan ini akan menjadi ya panutan. Orang semua akan setiap punya 10 anak laki-laki disembelih. Apa enaknya sembelih anak sendiri? Kenapa harus paksain? Batalin aja niat kamu. Dia bilang nggak bisa. Harusin. Gitu kan. Akhirnya cekcok antara Abdul Muttalib dengan sebagian tokoh-tokoh Quraisy. Abdullah ini sempat diperebutkan, gitu kan? Diperebutkan. Ada yang menarik tangannya, ada yang menarik kepalanya, ada yang menarik tangannya. Akhirnya sampai ada yang menarik kupingnya dan sempat luka. Ini. Makanya dikenal dengan Abdullah kalau tidak salah istilahnya dengan Ashja, yang memang terbelah sedikit luka bagian kupingnya. Lalu mereka mengatakan, baiklah kalau begitu. Bagaimana jalan keluarnya? Coba kita sekarang mencari penengah lagi, kembali kepada peramal perempuan tuh yang dari Madinah, yang tadinya mau didatangin awal untuk cari air tapi tidak ketemu. Sekarang kita ke sana lagi. Tentu kita tidak bicara masalah hukum bagaimana mereka minta pada peramal, karena ini sejarahnya ya. Kita dalam Islam tidak boleh minta pada peramal. Ringkas cerita adalah Abdul Muttalib pun jalan menuju ke sana bersama dengan teman-temannya. Begitu tiba di sana ketemu sama peramal perempuan nih, dalam buku sejarah dikatakan. Lalu mereka bilang, ini kami punya masalah begini-begini. Kata peramal itu, berapa dia itu denda unta kalau seseorang di antara kalian membunuh orang lain? Kata orang Quraisy, 10 ekor unta. Kalau ada yang bunuh orang lain, dia harus bayar ke keluarganya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata mereka baik, ya, kata peramal ini baik. Abdullah, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta. 10 ekor unta. Pacaklah 2 batu ini. Kalau keluar nama Abdullah, ya udah dia selamat. Tapi maaf, kalau keluar nama Abdullah, artinya ini yang keluar yang harus disembelih. Kalau keluar nama Abdullah, untuk supaya Abdullah selamat, keluarkan atau tambah batu baru, tulis 10 ekor unta lagi. Acak lagi. Kalau masih keluar nama Abdullah, tambah lagi batu ketiga 10 ekor unta. Sampai unta yang keluar. Tentu ini kebodohan ya sebenarnya. Tapi ya begitulah cara mereka dulu. Abdul Muttalib ikutin. Tulis nama Abdullah di batu. Tulis 10 ekor unta di batu sebelahnya. Diacak, namanya Abdullah keluar. Kalau dia tidak mau keluarin tambah 10 ekor unta lagi batu kedua, berarti Abdullah disembelih. Baik. Keluarkan batu yang kedua, jadi 3 batu sekarang diacak, namanya Abdullah keluar. Sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Setelah 10 kali, sudah 10 batu yang ada isinya unta, 10 batu, masing-masing 10 ekor unta, dan satu namanya Abdullah diacak, keluarlah unta. Tentu saja secara akal sehat pasti keluar unta, karena ini sudah 10 unta, Abdullah masih satu gitu kan. Tapi seperti itulah. Abdul Muttalib bilang, saya masih belum yakin. Coba ambil lagi sekali. Diambil sekali, unta lagi yang keluar 10. Sampai 3 kali. Maka dia bilang, baiklah kalau begitu. Saya akan sembelih 100 ekor unta untuk pengganti Abdullah. Ini sebabnya kalau teman-teman baca hadis,
Kalau sampai kebaca ini, hadis ini kalau anda tidak tahu sejarahnya yang saya sampaikan tadi, tidak tahu kenapa Nabi bilang. Beliau mengatakan, ana ibnu zabihain. Saya adalah anak keturunan dua orang yang hampir disembelih. Apa maksudnya ini? Ismail alaihissalam hampir disembelih oleh Ibrahim, dan Abdullah ayahnya hampir disembelih oleh Abdul Muttalib kakeknya. Makanya beliau mengatakan, saya keturunan dua orang yang hampir disembelih.